kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan penciptaan alam semesta ya. Di minggu yang lalu kita belajar tentang keyakinan ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini keimanannya kuat, keimanannya ini tangguh ya, walaupun dilemparkan ke dalam api, tapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan api, dan Allah Subhanahu wa taala sekaligus ya berkuasa mutlak atas api tersebut, bahwa api itu tidak bisa mencelakakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Api kita yang di rumah ini bermanfaat ya. Buat apa? Buat masak berbagai macam masakan ya. Pada kali ini ya, kita akan belajar tentang ayat-ayat Allah tentang alam semesta ya, penciptaan alam semesta. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah SWT menjadikan air ya, menjadikan segala sesuatu dari air, dan air itu bermanfaat. Tujuan pembelajaran kali ini ya, setelah kita belajar nanti, setiap siswa mampu ya dan bisa menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54 ya, nanti Bapak akan jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran ini setiap siswa ini harus mampu ya membaca lafaznya ayat tersebut, kemudian melafalkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tajwidnya, kemudian terjemahannya, kemudian bisa merenungkan mentadabburi ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Ketika melihat awan, masya Allah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun hujan ya, masya Allah, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran kali ini bagaimana siswa ini dalam hatinya yakin seyakin-yakinnya bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Artinya apa? Ada manfaatnya. Allah ciptakan langit, ada manfaatnya. Allah ciptakan bumi juga ada manfaatnya. Ya, kita semangat. Ya, kita semangat untuk belajar. Ya, untuk itu kita harus benar-benar semangat. Ya, pembelajaran kali ini kita buka dengan semangat. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Bagus ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Quran dan hadis ya. Hadis adalah surat Al-Anbiya ayat 30. Ya, kita akan belajar bagaimana kita menjadi semangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kebetulan pada hari ini ayat yang akan kita bahas itu berhubungan dengan alam semesta, penciptaan alam semesta. Seperti pernah kita melihat atau mendengar atau mempelajari tentang teori Big Bang ya. Teori Big Bang itu adalah teori alam semesta yang tadinya itu menjadi satu titik, kemudian pecah atau meledak ya, Big Bang gitu ya. Itu seperti meledak kemudian ada alam semesta yang terpisah. Di sini ada ayat Al-Quran surat Al-Anbiya. Ya. Ayat berapa? Ayat 30 ya. 30. Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui atau tidak melihat ya bahwasanya langit yang Allah ciptakan dan bumi ini dulunya adalah bersatu ya, satu yang padu, yang menempel ya, dekat. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara langit dan bumi sehingga bumi di sini, langit di jauh ya. Kemudian dari air kami ciptakan segala sesuatu itu menjadi hidup. Kita lihat tanah yang gersang, tanah yang tandus ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka akan menjadi gugur ya, dapat ditanami. Yang tadinya tandus, tidak mudah untuk ditanami ya, menjadi mudah ditanami. Ditanami singkong, tumbuh singkong ya. Betul ya. Ditanami kentang, tumbuh kentang. Maksudnya pertumbuhannya cepat seperti itu ya. Sehingga apa? Banyak di desa-desa itu irigasi atau pengairan itu diratakan. Mana yang butuh air, mana yang kebanyakan air itu diatur regulasi pengairannya. Ya, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang kafir ya, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan kebesaran-kebesaran Allah, maka mereka menolak. Walaupun diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tetap tidak mau beriman. Bagaimana Allah SWT sampaikan ya, jelaskan melalui ayatnya, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau Muhammad memberikan peringatan ataupun tidak memberikan peringatan, mereka tidak mau beriman. Pertama, karena Allah telah menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau beriman walaupun diberi peringatan. Ya, itulah ya bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai khalifah di bumi atau penguasa bumi ini tugasnya apa? Menjaga, melestarikan ya. Seperti kita tahu bagaimana seorang gubernur Jawa Barat ya, Haji Dedi Mulyadi ya. Itu tugasnya itu sebagai khalifah. Beliau menjalankan sebagai khalifah sehingga apa? Melestarikan kesegaran alam ya, yang seharusnya di puncak itu menjadi keselamatan bagi warga di daerah bawah. Ini karena di puncak itu ada tempat wisata ya, maka menjadi banjir cepat ya. Sehingga apa? Diratakan, dikembalikan lagi menjadi segar, hijau ya, pepohonan sehingga apa? Air hujan bisa terserap oleh pohon tersebut, penghijauan. Kemudian ya, kita pun harus bisa meniru itu ya. Bapak Gubernur kita nanti suatu saat insya Allah jadi gubernur ya. Ya, suatu saat bisa jadi gubernur, mau jadi bisa gubernur, tapi yang dipilih satu ya. Ya nanti, tapi apa? Walaupun yang dipilih satu jadi gubernur, tapi kita membantu pekerjaannya ya. Sama-sama melestarikan cintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Al-A'raf ayat 54. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit ya, dikatakan tujuh lapis langit, dan telah menciptakan bumi dalam 6 masa ya, 6 masa atau 6 hari ya. Di sini masa. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy ya. Kemudian Allah Subhanahu
yang mengikutinya dengan cepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan pula matahari, ya, bulan dan bintang tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, yang menciptakan, memerintahkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, ya. Maka setelah kita belajar, ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan alam ini, maka kita sebagai umat muslim, ya, umat muslim, muslimah, ya, kalau perempuan itu apa? Tugasnya adalah mencari pengetahuan. Ya, kita berpikir, ya, afala taqilun, ya. Kita berpikir untuk apa? Untuk mengkaji dari ciptaan Allah itu. Allah ciptakan langit, ya, kita bisa belajar langit itu ada apa, ya. Maka ada pangkalan udara. Ada pangkalan udara di Palestina, ada pangkalan udara di Yordania, ada pangkalan udara di Amerika, ada bahkan pangkalan udara di Indonesia. Jadi ada daerah atau kawasan-kawasan untuk keselamatan dari musuh-musuh sebuah negara. Kemudian apa lagi? Untuk teknologi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, lapisan yang ada di udara itu seperti ionosfer. Itu untuk apa? Itu untuk mengembalikan sinyal yang dipancarkan dari bumi, kemudian ditangkap sinyal itu melalui lapisan ionosfer, kemudian disebarkan lagi ke bumi seperti penggunaan satelit, ya, jadi menyebarkan sinyal lagi sehingga bisa dikonsumsi oleh makhluk bumi, sehingga kita kirim SMS atau WA dari Indonesia terkirim ke Singapura, terkirim ke Amerika, terkirim ke, ya, kutub utara, kutub selatan, ya, kalau sinyalnya bagus. Tapi kalau semua manusia atau bahkan antara maghrib dan isya itu menggunakan sinyal internet, maka di situ ramai sehingga telepon, begitu, ya. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian kita belajar di bumi yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk bercocok tanam. Kita kuburkan itu tanaman kita tanam yang baik, maka akan tumbuh tanaman yang baik, berbuah, sehingga bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, untuk itu asal mula penciptaan langit dan bumi serta air itu menjadi sumber kehidupan. Kemudian masalah air ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pun bermanfaat. Dengan air yang jernih kita bisa buat mandi, ya, buat masak, bisa cuci piring, ya. Kemudian dari air itu kita bisa jual juga tuh, ya, seperti usaha-usaha orang sekarang itu drinking water, ada merek Aqua, ya, ada merek Fit, ada merek Ades, ada merek apa lagi. Nanti kita bisa, ya, membudidayakan usaha tentang air minum. Itu apa? Berkah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Maka untuk itu kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sungguh-sungguh belajar mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, semangat, ya. Semangat, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat, ya, bisa dipahami sehingga dalam hidup kita itu yang ada semangat berjuang dalam belajar meraih cita-cita yang akan datang, ya. Untuk itu mari kita berdoa sama-sama, ya, mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang adalah sesi pertanyaan, ya. Bapak memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian, ya. Kalian sebisa mungkin harus bisa menjawab. Akan tetapi harus persiapan lebih dahulu, dipikirkan tadi pelajaran yang sudah Bapak jelaskan, ya. Kemudian dipikirkan matang-matang baru boleh menjawab, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, siapa
bumi. Ya. Bapak kasih waktu 3 menit untuk berpikir menjawabnya. Ya. Sambil menunggu kalian berpikir, nah Bapak akan membacakan ayatnya ya. Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, sudah bisa yang menjawab? Ya, silakan. Ya, bagus. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pertanyaan yang kedua, jawabannya apa? Ya, bagus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, itu banyak sekali kemanfaatannya, ya. Yang pernah Bapak jelaskan, ya, bahwa kemanfaatannya langit adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kirimkan, ya, air, ya, melalui siklus air itu, ya, yang dari air laut menguapkan itu kena sinar matahari kemudian menguap naik ke atas sehingga tertahan air itu sebagai mega-mega mendung atau awan-awan yang mengandung air hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala tahan di situ, ya, menahan air yang ada di langit, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit yang bercurah-curah. Ini kemanfaatannya untuk manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya mendapatkan kemanfaatan, ya. Kemudian teknologi juga begitu, ya. Teknologi apa? Misalnya kita naik pesawat, ya, dari Indonesia ke Amerika, ya, misalnya ke Arizona University, ya, itu melalui udara, ya, melalui bahkan di atas awan, ya, di atas awan itu dilalui oleh pesawat yang kita naiki, ya. Kemudian, ya, lapisan-lapisan udara itu sangat luar biasa, ya, bisa menyampaikan sinyal yang dari bumi, kemudian ke lapisan ionosfer, kemudian, ya, disampaikan ke seluruh dunia melalui satelit, ya, satelit. Kemudian di langit itu banyak sekali galaksi Bima Sakti, ya, di situ dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan, bahkan astronot-astronot itu dikirimkan ke sana, ya. Kemudian kemanfaatan, ya, kemanfaatan bumi, ya, yaitu dengan ditinggali oleh manusia, ya, ditinggali, ditempati, ya, ditempati oleh manusia. Kemudian apa? Air, ya, air bumi ini, ya, diciptakan oleh Allah buat kemanfaatan manusia juga, luar biasa. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pertanyaan yang berikutnya, jawabannya apa? Nah, bagus. Kemanfaatan Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, ya, buat kemanfaatan manusia dan seluruh penghuni bumi, luar biasa. Maka kita harus bersyukur, ya, ada bumi, ya, setelah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa
membajak tanah supaya apa? Tanahnya menjadi gembur dan bisa ditanami tanaman apapun dengan subur. Itu sangat luar biasa sekali. Ya. Kemudian ya, kita harus bisa memberikan pertanyaan, ya, bertanya apa sih, ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit? Pasti ada kemanfaatannya untuk manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi dan air? Pasti ada kemanfaatan untuk manusia. Maka kita berpikir, ya, ketika kita sudah berpikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu yang belum pernah kita ketahui. Man alima bima alima wa rasulullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan, mengaplikasikan ilmu yang sudah diketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita rajin belajar, ya, anak, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik anak-anak, sekarang adalah sesi diskusi dan kita akan berdiskusi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, ya. Sebagaimana ayat yang tadi telah disampaikan, ya. Kita akan bagi diskusi menjadi dua kelompok, ya. Kelompok A, kelompok 1 dengan kelompok 2, ya. Sedangkan dari 3 anak atau 3 siswa, ya, 3 siswa 1 kelompok. Nah, silakan didiskusikan, ya, tentang ayat tadi, ya, yang telah Bapak sampaikan tadi, bagaimana tentang kemanfaatannya diciptakan langit apa saja. Nah, silakan mulai sekarang juga, ya. Tentang diciptakannya bumi, apa kemanfaatannya, ya, apa saja, ya. Silakan diselesaikan, ya. Buat pertanyaan kemudian dijawabkan, kemudian rangkumannya, ya. Bapak kasih waktu, ya, 10 menit saja. Silakan, ya, sambil mendengarkan apa ayat surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sambil dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughsil layla an-nahara yatlubuhu hasitha. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Ya, bagus, ya. Silakan kerjasama yang baik, ya. Satu kelompok, ya. Kerjasama yang baik, ya. Semua berpikir, semua menyelesaikan masalahnya, ya. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1, ya. Coba bagaimana kemanfaatan diciptakannya langit? Ya, bagus. Ya, diciptakannya langit adalah sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Yaitu diantara adalah burung-burung yang terbang, ya, yang terbang. Kemudian kadang-kadang sayap burung itu berhenti, ya. Awalam yarau ilal tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Itu burung, ya, yang berterbangan di langit, ya, itu kadang tertahan, ya. Siapakah yang menahannya? Yaitu Allah Subhanahu
di bumi. Kemanfaatnya adalah untuk bercocok tanam, apalagi diambil air mineralnya untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan yang memakan rumput-rumputan, ya, tumbuh-tumbuhan, segala macam buah-buahan pun ada. Bagus ya. Jadi kesimpulannya apa? Kelompok satu. Nah, bagus. Kesimpulannya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya langit, sangat bermanfaat ya. Bahkan ya dalam musim peperangan saat ini tuh langit itu untuk apa? Untuk melihat radar ya. Radar kalau ada pesawat musuh datang. Itu bisa di bidang teknologi perang saat ini ya. Kemudian yang kedua, rangkumannya bagus ya, bahwa diciptakannya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat bermanfaat ya, di bidang pertanian ya, di bidang pengairan, di bidang apa lagi ya, perusahaan air minum milik negara, bahkan ya, airnya itu dari air tanah, di pegunungan tapi airnya air tanah, luar biasa. Maka kita diskusi kali ini adalah bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh ya bermanfaat ilmu kita ini untuk masyarakat dan sekitarnya ya. Diskusi kali ini cukup ya. Nanti benar-benar disiapkan lagi. Nanti setelah diskusi ada presentasi ya, presentasi masing-masing kelompok ya. Tadi sudah merangkumkan. Nah, nanti suatu saat nanti diskusinya adalah tiap-tiap perwakilan kelompok ada yang maju mempresentasikan, mengungkapkan apa hasil dari diskusi tersebut ya. Baik anak-anak, kita belajar sungguh-sungguh bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik ya, khususnya membaca Al-Quran pada pelajaran kali ini adalah tentang penciptaan alam semesta ya. Kita benar-benar sungguh-sungguh belajar. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, nanti di masa depan kita akan menjadi orang yang dikecewakan ya. Akan menjadi orang yang dikecewakan oleh keluarga, yang akan ya dikecewakan oleh masyarakat ya. Bahkan dikecewakan oleh kemalasan diri kita sendiri ya. Kita sudah belajar tentang penciptaan alam semesta ya, yang dahulunya adalah langit dan bumi menjadi satu ya, tapi apa? Dipisahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pernah Bapak jelaskan tadi yaitu di sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tadi ya. Di langit mengandung air hujan, di bumi pun mengandung air tanah. Bagaimana kita benar-benar sebagai penghuni bumi memanfaatkan benar-benar ya yang Allah ciptakan, kita manfaatkan benar-benar. Jangan sampai kita tidak memanfaatkannya. Kita mandi dengan menggunakan air yang bersih, kita mencuci baju ya supaya kita pakai kembali dalam keadaan wangi. Itu kemanfaatan benar-benar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita benar-benar bersyukur. Nah, kalau anak-anak ya, kalau kita semua ini benar-benar manfaatkan dengan baik, memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah dengan baik, maka kembalinya kepada diri kita adalah kebaikan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul insani illa ihsan ya. Itu balasan untuk kebaikan adalah kebaikan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum, itu dalam surat Al-Isra ya. Kalau tadi Ar-Rahman, sedangkan Al-Isra. Jika kamu baik, maka kebaikan yang akan kamu dapatkan. Jika kamu tidak baik, maka ketidakbaikan atau keburukan yang akan kamu rasakan. Ya, seperti itu. Kemanfaatan itu ya akan kita peroleh apabila kita berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Bersyukur
Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan dalam hati kita ya apa? Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas makhluknya. Makhluknya, penciptaannya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam ya, ketika dikejar oleh pasukan Firaun ya, meminta kepada Allah ya. Lalu Allah perintahkan supaya laut tersebut dipukul dengan tongkatnya. Hei Musa, pukulkan tongkatmu sehingga air laut yang lebar menjadi jalan ya, 12 jalan. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya yaitu Bani Israel itu menyeberang lautan dengan selamat. Sementara Firaun ya, dan pasukannya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Firaun dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang ketika didakwahi, diajak untuk beriman kepada Allah oleh Nabi Musa alaihissalam. Air laut ini sifatnya adalah menenggelamkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, laut yang tadinya bersifat menenggelamkan ya, dengan izin Allah, ya laut itu terbuka jalannya. Ya, dengan laut Musa alaihissalam dan pengikutnya selamat sampai tujuan. Sementara Firaun dan pengikutnya dengan air laut bisa tenggelam karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita akan melihat menonton melalui platform YouTube yang bagaimana penciptaan alam semestanya. Perhatikan videonya baik-baik. Nanti kalian simpulkan ya, masing-masing saja, masing-masing. Jangan ada 30 orang nanti masing-masing setelah melihat video pembelajaran ini yaitu tentang penciptaan alam semesta yang berdasar dari Al-Quran. Nanti disimak baik-baik, dirangkum ya apa isi dari video tersebut ya. Yang belakang kelihatan ya.
Nah, ini adalah tentang penciptaan alam semesta dari website ya. Kita lihat menurut Al-Quran yaitu apa? Oh, bacakan ya. Bacakan. Jadi penciptaan alam semesta menurut Bapak Judi MPD ya. Yaitu contohnya adalah surat ini dan gunung-gunung dipancangkannya dengan batu. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Ya. Allah telah membangunnya, Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan, dan Dia Allah telah menjadikan malam gelap gulita. Itu dari sekolah tinggi Al-Nida ya. Dari sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 6 masa, yaitu surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 ya. Ini dari masa ya. Kemudian apa? Penciptaan langit pertama kali ya. Pada masa satu alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang yang kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Awan debu dukhon yang terbentuk dari ledakan tersebut terdiri dari apa? Hidrogen. Apa itu hidrogen? Unsur pertama yang terbentuk ketika dukhon atau asapnya berkondensasi sambil berputar dan memadat. Yani ketika temperatur asap itu mencapai 20 juta derajat Celcius, maka terbentuklah apa? Helium dari reaksi inti sebagian atom hidrogen. Ya, ini kan nanti ya bagaimana penciptaan alam semesta. Kemudian selanjutnya angin, bintang menyembur dari kedua kutub asap tersebut, menyebar dan menghilangkan debu yang mengelilinginya ya. Jadi debunya itu sehingga dukhon atau asap tadi yang tersisa berupa piringan yang kemudian membentuk galaksi. Bintang-bintang dan gas tertentu dan mengisi bagian dalam galaksi menghasilkan struktur filamen atau lembaran dan void atau rongga. Jadi alam semesta yang kita kenal sekarang bagaikan kapas ya. Terdapat bagian yang kosong dan bagian yang terisi awan debu atau dukhon yang terbentuk akibat Big Bang, hembusan angin bintang dari kedua kutub galaksi yang terbentuk dari semesta dan bagaikan kapas ya. Bagaikan kapas. Kemudian dalam ayat 28 itu meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi, ibarat sebuah roti kismis yang semakin mengembang di mana
tujuan kita belajar, apalagi yang kita ajarkan atau kita belajarkan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar khusyuk, tawadhu, ya, rendah hati kita menerima apa yang disampaikan oleh guru kita, ya. Terutama yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuannya kita mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tujuannya adalah bagaimana nur kalam Allah atau cahaya sebab kita belajar Al-Qur'anul Karim ini masuk ke dalam hati kita. Nah, yang di belakang coba perhatikan ya. Apa yang Bapak sampaikan supaya ilmu kita bermanfaat. Ya. Seperti yang depan ini ya, sungguh-sungguh di dalam mendengarkan pelajaran. Di sebelah sana juga ya, sama, harus mengkondisikan diri, menyiapkan diri untuk apa? Mendengarkan benar-benar apa yang disampaikan oleh Bapak guru kalian ya. Karena apa? Kita ini adalah bekerja sama ya. Bapak menyampaikan ilmu, kalian yang menerima transfer ilmu itu. Ya, ketika kalian mendengarkan ilmu dengan sungguh-sungguh, nanti ilmu itu akan menjadi barokah. Apa itu yang disebut barokah? Yazidul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia ya. Makanya ketika belajar sungguh-sungguh ya, setiap kata yang disampaikan oleh Bapak guru adalah bermanfaat, apalagi menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh, yang sebelah sana sungguh-sungguh, yang tengah sungguh-sungguh, yang pojok sana juga sungguh-sungguh. Seperti yang di depan ini sungguh-sungguh ya. Setelah kita sungguh-sungguh benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak guru, nanti kita akan menjadi ilmu yang berguna. Berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa dan negara, bahkan berguna untuk diri kita sendiri minimal ya. Maka kita sungguh-sungguh ya. Di dalam kita belajar ini menerapkan apa? Menerapkan Asmaul Husna. Kita pernah dengar atau baca ayat Innallaha sami'un basir. Ada yang tahu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Maka kita perhatikan bagaimana ketika kita mendengarkan ya penjelasan dari guru-guru kita, Sami' mendengarkan, Basir melihat. Ya, supaya apa? Kelas ini benar-benar terkelola, teratur dengan baik ketika materi-materi disampaikan oleh guru didengarkan. Supaya apa? Menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga, keluarga kita, tetangga kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Kenapa? Kalau kita berkualitas ya, seperti apel, pernah lihat apel Washington ya. Kenapa sampai ke Indonesia? Karena berkualitas ya. Pernah lihat jeruk ya, Florida atau Floridina ya, Floridina itu sari jeruk. Itu berkualitas sehingga sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke dunia ya, sekitarnya. Karena apa? Berkualitas. Maka kita belajar supaya menjadi insan cendekia yang berkualitas. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk mancanegara. Ya, berkualitas. Sungguh-sungguh di dalam belajar, maka kita akan menjadi insan yang berkualitas. Maka ketika Bapak guru menyampaikan, didengarkan dengan baik. Dapat pahala setiap huruf yang kita sampaikan, setiap kata yang kita sampaikan ini ditulis kebaikan oleh malaikat pencatat yang mulia. Siapa? Raqibul Atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang kita ucapkan ini dicatat oleh malaikat raqib yang selalu mengawasi, atid yang selalu mencatat ya. Iyyaka na'budu wa talaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali
belajar. Takbir, Allah Akbar. Kita sepakat belajar untuk masa depan yang lebih cerah. Baik anak-anak, ya, kita untuk sesi kali ini Bapak akan memberikan penekanan atau penjelasan yang lebih lanjut, ya, bagaimana kita, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Apa artinya? Bagus. Al-Khaliq artinya apa? Ya, bagus. Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, ya, menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tumbuhan. Untuk pelajaran kali ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ya. Ada pertanyaan dari siapa? Rudi, ya. Ada yang belum jelas atau ada yang belum jelas? Ya. Akan Bapak ulangi. Kita harus yakin benar-benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keyakinan kita ini menjadi daya semangat berjuang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, ya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib, ya, wajib bagi orang yang muslim, ya, yaitu yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang yang bernama, ya, Agus misalnya, ya, Agus, perhatikan, kalau benar-benar memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh guru, maka dia akan menyerap setiap kata, akan menyerap setiap kalimat, akan menyerap setiap paragraf, bahkan akan menyerap setiap bab-babnya dengan semangat, ya. Namanya siapa? Ya, Fitri. Sungguh-sungguh belajar, ya, di saat remaja belajar, di saat kuliah belajar, di saat, ya, jadi rakyat belajar, di saat jadi pejabat belajar, maka akan sungguh-sungguh, ya. Kita menyampaikan pelajaran, ya, kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Maka yang belum paham silakan ditanyakan kepada Bapak. Nanti Bapak akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi supaya Pak, kita saling, ya, saling mengetahui, ya, kita menyampaikan ilmu Al-Qur'an bagaimana cara tajwid yang benar, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang belakang siapa namanya? Ya, Joni. Apa? Tentang bacaan, ya, tentang bacaan. Bagus, ini pertanyaan yang bagus. Tentang bacaan, bagaimana supaya melatih bacaan? Harus melatih tiap hari, ya. Dari ta'awud, ya. Coba sama-sama perhatikan Bapak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ditirukan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus melatih, ya, setiap hari supaya, ya, dasar-dasar ilmu Al-Qur'an itu kita lancar, fasih dalam membaca, ya. Terutama di ayat surat Al-Anbiya ayat 30 yang kita pelajari tadi, ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi konsisten di dalam pembacaan matnya atau panjangnya, ya. Yang ini panjang sekian, ketemu lagi panjang yang sama, berarti konsisten. Kalau panjangnya 2 harokat, ya, 2 harokat. Kalau pendek 1 harokat, ya, 1 harokat, ya. 2 harokat 1 alif, 1 alif 2 harokat, ya. Ada
kalau sudah dibentuk kelompok, nah nanti kelompok yang ini benar-benar ya Bapak perhatikan apa kekurangannya, apa kelebihannya. Ya, di sebelah sana juga apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kekurangannya kita sempurnakan, ya, kita perbaiki. Yang keunggulannya kita pun akan sempurnakan. Supaya apa? Supaya masing-masing bisa, ya, syukur-syukur bisa lebih baik dari apa yang Bapak sampaikan. Masing-masing kemampuan orang harus dikuasai, ya, harus benar-benar optimal dalam belajar. Supaya apa? Ketika nanti menjadi pengajar yang jelas di dalam menjelaskan. Sehingga apa? Setiap kata benar-benar dipahami, ya, oleh murid-murid kita. Karena kita sebagai penerus bangsa, ya, penerus bangsa yang akan mengajar kepada adik-adik kita yang masih kecil-kecil, ya, kita ajari. Belajar kita jadi pengajar. Belajar yang sukses, belajar yang bagus itu adalah apa? Mengajar, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita menyampaikan satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu ayat, ya. Kita sampaikan kepada manusia, ya, atau sampaikan tentang ibadah sholat, perintah Allah SWT berkenaan dengan sholat. Wa aqimus sholat, ya. Kerjakanlah atau dirikanlah sholat. Kita sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain yang tadinya tidak sholat menjadi semangat untuk sholat. Pahalanya dia dapat, kita pun dapat pahala. Karena apa? Kita mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang sebelah sana sungguh-sungguh, yang kelompok sana juga harus benar-benar sungguh-sungguh belajar, mempelajari, memahami, merenungkan, mendadaburi apa yang disampaikan oleh guru, terutama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk masa depan yang lebih cerah. Amin. Baik anak-anak, ya, setelah kita belajar tadi, ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan penciptaan alam semesta. Bagaimana? Sudah paham? Ya, coba jelaskan. Salah satu di antara kalian ada yang berani menjelaskan tentang ayat penciptaan alam semesta. Bagus, ya, luar biasa, amazing, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat maha berkuasa menciptakan alam semesta, ya. Bumi dan langit yang tadinya menyatu kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kepada lagi yang berani menjelaskan? Ya, bagus, luar biasa. Kita harus yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini sebagai makhluk, salah satu makhluk dari ciptaannya, bersyukur, ya, bisa menghuni bumi yang Allah ciptakan, ya. Kita sekarang, ya, manusia ini sangat banyak sekali. Yang dulunya cuma satu, Nabi Adam alaihissalam, ya, ternyata sekarang jadi sangat banyak. Bukan cuma 1.000, 2.000, puluhan ribu, 20.000, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran, ya, miliaran manusia. Ada manusia yang sudah meninggalkan dunia, ya, ada manusia yang masih menghuni dunia, dan suatu saat nanti akan meninggalkan dunia ini. Ya, sungguh-sungguh maka kita harus apa? Kita persiapkan diri kita untuk kembali ke surga. Nabi Adam, manusia pertama, ya, yang dulunya bertempat tinggal di surga, ya, karena suatu dosa yang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya lakukan, yaitu memakan buah khuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan dengan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala
dihuni oleh manusia. Ya, maka kita sebagai manusia ya kalau sama dengan tanaman harus baik, dengan manusia lain pun dengan baik. Sebagai suatu negara pun harus menciptakan perdamaian dunia. Ya, pada saat ini banyak terjadi ya peperangan ya umat manusia, sehingga kita bangsa Indonesia ya menjadi benar-benar menjadi khalifah di mana merukunkan ya supaya tidak lebih banyak lagi korban ya. Untuk itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya yang kuat ya, benar-benar memberikan penguatan pelajaran yang bagus ya, luar biasa ya, masing-masing berpendapat ya, kemudian luar biasa apa yang diserap disampaikan ya, supaya ilmu kita bermanfaat, menyampaikan kepada yang belum mengetahui atau menyampaikan kepada yang sudah mengetahui supaya tambah yakin di dalam hati kita ya, supaya apa? Ilmu-ilmu yang sudah kita dapat ini bertambah ya, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat ini bertambah ya. Ada lagi yang mau berpendapat ya tentang alam semesta, tentang penciptaan alam semesta gimana? Oh ya, bagus, luar biasa. Kita harus benar-benar ya, apalagi ingin menjadi seorang dai atau seorang penceramah atau seorang guru ya. Kita harus benar-benar belajar Al-Quran dari sisi tajwidnya ya, sisi tajwidnya, terus terjemahannya, tafsirnya, supaya ketika menyampaikan itu tidak ada salah sedikit pun dari segi bacaannya, dari segi makharijul hurufnya, dari segi terjemahannya, dari segi tafsirnya, supaya apa? Masyarakat ini jelas, masyarakat kita ini paham bagaimana cara mengaplikasikan atau mempraktekkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW ya. Bagus, luar biasa pengetahuan kalian, luar biasa hari ini. Berarti pembelajaran kita kali ini termasuk pembelajaran yang berhasil karena kalian bisa mengulang kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengulang kembali terjemahannya, bisa merangkum, bisa membahas lagi. Luar biasa. Baik anak-anak ya, sebagai penutupan ya pembelajaran kali ini, setelah kita tadi belajar banyaknya bagaimana melafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan penciptaan alam semesta ya, luar biasa. Kalian semangat ya, Bapak pun jadi sangat semangat. Kalian hasilnya luar biasa dalam pembelajaran ini. Bapak pun ikut bangga dan bahagia ya. Maka dalam penutupan pembelajaran kali ini ya, kita akan merangkum kembali ya bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dalam alam semesta. Kalian harus semangat ya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin sungguh-sungguh ya di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus mempraktekkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita laksanakan sholat 5 waktu ya. Bukti kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa ya mandi dengan air yang jernih, air yang dingin, masih bisa bernafas, masih kita berjalan-jalan ya. Kalau kita berziarah kubur ya, ke kuburan atau pemakaman, kita akan melihat gundukan-gundukan tanah ya anak-anak ya, perhatikan. Gundukan-gundukan tanah itu siapa pemiliknya? Di dalam tanah. Yang dulunya seperti kita hidup di dunia, yang kalau dia belajar berarti berangkat ke sekolah, kalau dia mahasiswa berarti pergi ke mana? Ke kampus, ke kelasnya masing-masing. Untuk apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau dia ya seorang imam masjid ya, maka dia
Kita benar-benar sungguh-sungguh, ya. Kita belajar dari hati nurani kita yang sangat dalam. Untuk apa kita belajar? Ingin sukses, kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mau belajar sungguh-sungguh, maka bukan kesuksesan yang akan kita raih, melainkan kegagalan. Na'udzubillah min dzalik. Hidup sekali di dunia harus menjadi orang yang berguna. Ya, hidup sekali di dunia harus menjadi insan yang berarti, menjadi manusia yang unggul, menjadi manusia yang bermanfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun untuk bangsa dan negara. Kita benar-benar harus semangat. Pergi kita keluar dari rumah, niat belajar, jangan sampai belok ke mana-mana. Luruskan niat kita, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kita ke dalam surga. Ingat, ya, satu hadis yang pernah Bapak sampaikan tadi, ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, man salaka yaltamisu, man sahalallahu, ya, man salaka tariqan ilaihi bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya. Yang kurang lebihnya adalah barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga. Ilmu akidah kita belajar, ilmu fikih kita belajar, ilmu, ya, berumah tangga kita belajar, ilmu bermasyarakat bernegara kita belajar, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mudah menuntut ilmu, melangkahkan kakinya untuk mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk ke surga. Semangat ya. Maka dari itu, ya, Bapak minta maaf apabila dalam pembelajaran kali ini ada kesalahan ucap, ya, ada yang tersinggung, ya, Bapak minta maaf. Ya, demikian pula kalau kalian ada salah, Bapak pun memberikan maaf, ya. Wal afu minkum, ya. Mari kita tutup, ya, kita tutup pembelajaran kali ini, ya. Kita ingat lagi, kita persiapan untuk minggu yang akan datang, ya. Minggu yang akan datang insyaallah pembelajaran lebih seru lagi. Kenapa? Kita mengungkap, kita belajar tentang Al-Quran supaya nur kalamullah itu masuk di dalam hati kita masing-masing, menjadi sebuah semangat dalam kehidupan kita. Ya, kita doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis. Subhanallah